Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib dan isya insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Syawal ini dikenal oleh para ulama dengan Syahrul Hajj, bulan haji. Ada 3 yang disebut dengan Ashhurul Hajj, bulan haji. Pertama Syawal, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah. 3 bulan ini disebut dengan bulan haji. Para ulama dalam kitab-kitab fiqih, siapa yang berangkat dia ke tanah haram di dalam 3 bulan ini, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, berangkat ia ke tanah haram di dalam 3 bulan ini, maka boleh dia untuk berniat dengan niat haji. Jadi kalau kita bulan Syawal ni ke Makkah, boleh Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi ada syaratnya apa? Selama di sana dan ikut hadir sampai tanggal 9 Zulhijjah dan ikut wukuf di Arafah. Jadi bukan balik lagi. Kalau pergi ke Makkah bulan Syawal tapi balik pula di akhir bulan Zulqa'dah, sama dengan tidak. Tapi kalau dia berangkat di bulan Syawal ke Makkah, tapi baliknya nanti setelah tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, maka boleh dia untuk berniat haji, tapi dia mesti melaksanakan rukun haji. Pembahasan kita tentang haji. Haji perintah Allah, syariat Nabi Muhammad. Ada 4 syariat Nabi Ibrahim yang sampai ke Nabi Muhammad masih diamalkan. Tapi itu tak boleh lagi disebut sebagai syariat Nabi Ibrahim. Itu sudah haji. Kedua, umrah. Ketiga, udhiyah kurban. Yang keempat, khitan. Tahu khitan? Bersunat. Sunat. Itu syariat Nabi Ibrahim. Ritual haji, ritual ibadahnya Nabi Ibrahim. Ritual umrah Nabi Ibrahim. Udhiyah kurban Nabi Ibrahim. Khitan Nabi Ibrahim. Maka hanifan, hanifan itu kan agama yang suci. Maksud di sana kata para ulama tafsir adalah khitan. Maka kan kita baca doa iftitah tadi apa bacanya? Inni wajjahtu Allah hanifan, hanifan suci, bersih, khitan. 4 syariat Nabi Ibrahim yang sampai hari ini diamalkan oleh Nabi Muhammad dan menjadi syariat Nabi Muhammad. Itulah dia, diantaranya adalah haji. Haji ini perintah Allah. Semua kita ni sudah dipanggil untuk haji. Kata Allah dalam surah Al-Hajj apa? Wa'adzin fin nasi fil hajj wa'adzin bin nasi fil hajj ya'tuka rijalan min kulli dhamirin ya'tuka rijal. Kaya sawit ya, kebunnya puluhan hektar, rukonya lumayan banyak, rumah petaknya banyak juga, ya usahanya ya lumayan, tapi tak mau berangkat haji. Ketika kita tanya, Pak, apa dia Pak alun berangkat haji dia Pak? Alun ada panggilan dari ustaz katanya. Ini bukti nyata ini. Alun ada panggilan dari ustaz katanya. Panggilan apa, maksud apa juga? Kalau panggilan ingin kita malaikat mengimbau kita sorang-sorang, ayo nak kena ada. Atau ingin pula wahyu tu turun balik, nak kena ada. Mungkin riwayat hadis dhaif. Disebutkan apa? Riwayat Abi Hurairah, man lahu sa'atan falam yahij. Siapa dia mampu untuk berhaji dan dia tidak melaksanakan haji, falyamut, mati dia. 2 saja pilihan. In sya'a Yahudian
wa in syaa Nasraniyah. Dia mati bisa Yahudi, dia mati bisa Nasrani. Maka hati-hati Pak. Kalau kita mampu untuk ancamannya, in syaa Yahudiyah wa in syaa Nasraniyah. Bisa jadi dia meninggal dalam keadaan Yahudi, bisa jadi dia meninggal dalam keadaan Nasrani. Jadi apa tadi itu? Habis seluruhnya sebelum dia meninggal dunia. Sakit istrinya. Kebun yang berpuluh hektar tadi terjual. Ruko tadi Tan Sujud terjual. Rumah petak tadi terjual. Rumah petak 10 pintu. Baru 5 pintu lah terjual. Bini lah selesai sakit, mati. Lah berobat ke Malaka, ke Singapura, ke London, pergi berobat, habis. Tak ada lagi. Tinggal sang suami. Suami nak menengok bini lah meninggal, tiba-tiba jatuh sakit lah, sakit pula. Habis. Haji belum jadi. Daftar pun belum. Habis pula cik rumah petak, 2 rumah petak, 3 rumah petak. Lah habis rumah petak, lah habis pula mobil call diesel, lah habis pula travel, dia punya travel. Lah habis pula terjual, yang sakit kau lunjuk sembuh, akhirnya pak kau meninggal dunia. Tinggallah rumah cuman 1 saja ditempati. Belum selesai, harta habis. Hati-hati Pak. Kalau kita tunggu panggilan, apa panggilan yang kita tunggu? Jelas Allah Ta'ala memanggil kita dalam Al-Quran. Wa'adzin finnas, dan izinkan haji. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Ya'tuka rijalan min kulli dhamirin. Maka dia akan mendatangi engkau dari seluruh penjuru dunia, min kulli fajjin amiq. Maka kita haji. Setidaknya apa? Niat penting. Niat penting. Maka kalau sudah ada niat, mulai sisihkan uang kita. Ini untuk haji, ini tidak. Ini untuk haji, ini tidak. Makanya kalau ada orang yang sudah daftar haji, kemudian diambil balik uang haji itu, tuh hati-hatilah tu. Hati-hati kita itu. Dapat ancaman hadis Nabi kita ni. Saya punya teman dah daftar dia haji, ditariknya duit haji itu balik. Kenapa? Takut piti hajinya dipakai dek tol katanya. Untuk membuat tol katanya. Termakan dia berita-berita hoak. Ditariknya duit itu balik. Dia tak tahu hukumannya seperti apa. Kalau kita sudah sisihkan uang kita, sudah kita daftar, kemudian kita meninggal dunia, bara'ati zimmah. Kita akan terbebas daripada azab. Kenapa? Kita sudah punya usaha, kita sudah punya niat, nih. Tapi ternyata belum Allah takdirkan, bara'ati zimmah. Ya kita terbebas, singkan uang kita, ketika itu juga kita tidak mau berangkat, berarti tanda kita ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak hati-hati Pak, kan lumayan ramai kemarin yang tarik uangnya lagi itu, dari dah daftar haji kemarin ditarik lagi saat Covid kemarin. Ya, ada isu katanya PT haji dipakai untuk tol katanya, kemudian untuk pindah apa cik itu? Pindah ibu kota negara, tanggung jawab kan. Kawan saya ni termakan dia dengan info itu, ditariknya lah duitnya, sampai sekarang tak daftar haji dia lagi. Ini Pak hati-hati ni, ini syariat kita. Maka seluruh, berarti ketika kita sudah daftar haji, berarti kita di antara waktunya, ya terserah kepada Allah. Maka dalam mazhab Syafi'i apa? Dalam mazhab Syafi'i, wajib haji itu apa? Tunda. Wajib itu ada 2 Pak dalam fiqih Pak. Ada wujuban fauriyan, ada wujuban tarakhiyah. Ada wajib yang wajib tapi boleh ditunda. Mana wajib yang harus disegerakan? Membayar hutang. Itu wajib segera. Mana yang wujuban fauriyan? Salat 5 waktu. Masuk waktu langsung azan, mesti salat fauriyan. Tapi ada yang boleh ditunda. Mana dia diantaranya? Wajib haji. Kita mampu sekarang, apakah mesti kita harus berangkat tahun ini? Tidak. Jadi bagaimana? Tarakhiyah, boleh ditunda, tapi syaratnya mesti diasingkan dulu. Berangkatnya kapan saja, apalagi hari ini di negara kita sistem negara. Kalau di Dumai berapa antrian? Berapa tahun antrian? Kalau daftar sekarang berapa tahun antrian? 25.
20 tahun. Kalau orang usia 60 tahun daftar sekarang berarti berangkit umur 80 tahun. Nak kena dulu itu. Lanya batuk barulah keluar pipis. Macam mana nak berangkit haji tempat duduk jauh? Jadi bagaimana kalau kita tak mampu dari sisi kesehatan, tak mampu dari sisi yang lain bagaimana? Nah, ni yang penting. Niyah. Niat tu penting. Maka dia sebagai rukun Islam diletakkan sebagai rukun Islam yang kelima. Haj, naik haji bagi yang mampu. Maka dalam Al-Quran kan Allah katakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a, yang mampu. Nah, bagi kita yang belum bisa berangkat haji, uang belum punya, kemudian usia pun takkan mungkin rasanya, kekuatan fisik pun tak mungkin. Apakah tak bisa kita mendapatkan pahala haji ini? Ketika datang orang miskin ke Rasulullah, orang fakir, protes fakir ni ke Rasulullah. Ya Rasulullah, beruntung orang-orang kaya ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Orang kaya tu dia bisa haji dengan harta mereka. Mereka bisa umrah setiap tahun dengan ya, bisa sedekah dengan hartanya. Fa kaifa nahnul fuqara? Bagaimana dengan kami orang fakir ni ya Rasulullah? Bagaimana kami haji? Kami tak punya uang. Uang bertu walaupun dari Madinah perlu uang untuk haji. Bagaimana kami umrah? Kami tak punya uang. Bagaimana kami sedekah? Kami tak ada uang. Pakai apa kami sedekah ya Rasulullah? Bahkan orang fakir ni mengatakan, apakah memang sejahat itukah takdir untuk kami orang miskin ini ya Rasulullah? Nabi senyum, Nabi tak marah. Sahabat, likulli aghniyai wal fuqara'i hilahima. Fakir dengan miskin ini sama saja, kaya dengan miskin ini sama, kata Rasulullah. Li ghaniyil haq walil fuqara'il haq. Bagi orang kaya itu ada hak bisa bersedekah, bagi orang fakir pun bisa bersedekah. Kata orang fakir tadi, nahnu laysa lana al-mal. Kami ini tak ada harta, pakai apa kami sedekah ya Rasulullah? Pakai apa kami haji? Pakai apa kami umrah ya Rasulullah? Kata baginda Nabi SAW, likulli takbiratun sadaqah, walikulli tasbihatun sadaqah, walikulli tahlilatun sadaqah. Yang kamu baca itu sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Falikulli tahmidatun sadaqah, tahmid. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sedekah. Walikulli tasbihatun sadaqah. Tasbih yang kau baca itu pun sedekah. Subhanallah, 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 Subhanallah. Wa hadza sadaqatul lil fuqara. Inilah sedekahnya orang fakir, kata ulama dalam syarahan hadis. Jadi kita yang tak berpiti bisa je sedekah. Caranya tasbih tadi, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jadi kalau ada nampak kawan banyak berzikir tu tanda senang nak berpiti lah nyumbang. Tapi bukan berarti kita ada duit, kemudian kita pilih saja zikir itu sebagai sedekah. Jangan. Sebisa mungkin sekali dua jalan. Duit mal keluar, tasbih pun, qomat gamin. Itu yang lebih bagus. Tapi ketika tidak ada duit, jangan sampai tak berhenti pula zikir. Zikir kita terus. Itu bagian daripada sedekah kita. Ya, bukan berarti ketika ada duit mulut, baru tenang hati orang fakir ni. Kata fakir, fa kaifa bil haji ya Rasulullah? Haji bagaimana ya Rasulullah? Haji tentu mesti ke Makkah. Haji tentu mesti wukuf di Arafah. Umrah macam ni, kami tak ada harta. Kami tak ada kendaraan. Mana mungkin bisa kami mendapatkan perolehan yang sebesar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, bisa. Sama saja kata begini Nabi. Gimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW dalam hadis Adabul Mufrad, riwayat Sayyidina Umamah Al-Bahili rahimahullahu ta'ala. Ulama ada menghukum hadis dengan hukum hasan. Kata Nabi SAW, man masya ila salatil faraid, siapa yang dia berangkat ke masjid untuk solat fardu dan dia hul hajj
maka orang itu mendapatkan pahala haji. Kita datang ke masjid, solat fardu, solat maghrib, tapi syaratnya mesti bersuci di rumah, berwuduk di rumah, jangan di masjid. Tempat wuduk masjid ini untuk orang musafir, untuk orang numpang solat, untuk orang yang batal wuduknya baru berwuduk dia di tempat wuduk masjid. Tapi bagi kita yang muqimin, ini Nabi katakan, siapa yang berangkat ia ke masjid dalam keadaan bersuci, bersuci di rumah, berangkat ke masjid lisalatil faraid, untuk menunaikan salat fardu, maghrib, zuhur, asar, isya, subuh, fardu. Apa kata baginda Nabi? Falahul hajj, maka orang itu mendapatkan pahala haji. Nah, tapi syaratnya apa? Dua, jemaah ke masjid, usahakan berwuduk di rumah, jangan di masjid. Wuduk di rumah. Kemudian syarat yang kedua apa? Mubasyarah. Langsung dari rumah langsung ke masjid, jangan singgah di mana-mana. Jangan ke kedai pelawak lu, jangan ke rumah orang pelawak dulu, langsung aja ke masjid, baru mendapatkan pahala seperti pahala haji. Itu Nabi yang mengatakan itu. Maka disebutkan wahai adalah hajinya orang-orang fakir. Jadi syaratnya dua. Satu, berwuduk di rumah, langsung ke masjid. Dua, mubasyarah, dari rumah tadi langsung, jangan mampir-mampir. Kalau singgah pelawak dulu, tidak jadi dah. Karena disebutkan nukilan hadis dalam Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah menukilkan satu buah riwayat hadis. Ketika mulai indama kharaja min baitihi, ketika seseorang itu keluar dari pintu rumahnya, langsung berdoa malaikat berdoa dengan dua doa, doa diulang-ulang terus. Apa doanya? Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah, ya Allah sayangi dia, ya Allah, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah, ya Allah sayangi dia, ya Allah. Diulang-ulang doa itu oleh malaikat, mulai dari kita keluar dari pintu rumah kita, doa itu diulang-ulang terus oleh malaikat sampai sampai kita berhenti di saf tempat kita sholat. Malaikat yang berdoa Pak, malaikat yang berdoa nama yu'marun, tak pernah maksiat. Malaikat tak pernah melakukan maksiat. Diulang-ulang doa itu oleh malaikat. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah, ya Allah sayangi dia, ya Allah, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah, ya Allah sayangi dia, ya Allah, ya Allah. Mulai dari pintu rumah sampai kita berhenti di saf. Berapa ndaknya untungnya kita ini. Maka jangan kita berhenti. Kalau singgah pula ke rumah orang, lu ada. Sampai si kojen mendoangnya kata malaikat, pandai-pandang lebih kole kata malaikat. Nah, ini hati-hati itu. Nah, ketika itulah syaratnya bersuci, kemudian langsung dari rumah ke masjid, falahul hajj, maka orang ini mendapatkan pahala haji. Siapa yang lah haji hari kau? Bersuci di rumah dari langsung ke masjid, salat fardu, dapat pahala haji. Nah, kan kita nak haji berapa kali dalam sehari? Nak haji kita kan tak percaya kita dengan Nabi, berarti gugurlah keimanan kita. Zuhur buat pula macam tu lah 2 kali haji. Asar buat pula macam tu dah 3 kali kita haji. Nak 5 kali kita haji dalam sehari bisa. Cuman masalahnya membuat huruf H di depan tu memang tak bisa. Aduhnya itulah tu masalahnya tu. Nyo H tu banyak tahapui H tu dak kawan bangkit bongi kita tu. Marah kita kalau H tu terhilang. Ada. Kita waktu di pesantren dulu jadi santri, ngantar undangan waktu acara Muharram waktu itu. Ibu ni baru pula balik haji. Lupa panitia menulis hajah di depan tu. Pas dia pergi kan, "Nak ni bukan saya ni." "Ya, ini kan ibu. Kami selalu buat acara kegiatan ngantar undangan, inilah nama ibu." "Nak saya bawa. Kalian tak tahu, kalian ada di depan nama saya sekarang lagi hajah, tahu nak kalian kata 25 juta tu katanya. Tu waktu 25 juta, kalau gini dah kayak 50 le tentu lebih kan parah. Hati-hati tu Pak. Nah, haji tadi ya bisa pahalanya. Yang hantu di depan tu nak dapat wak no. Nah, untuk memperlu ke Mekah tu kali itu tu.
Tapi kalau pahala haji bisa. Ditanya lagi, umrah gimana ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, wa man masya, dan siapa yang berangkat ia ke masjid untuk salat sunat, tapi sama dalam keadaan bersuci, suci. Di rumah dia bersuci, di rumah dia berwuduk, berangkat ia ke masjid untuk salat sunat. Maka kata Nabi apa? Falahul umrah, maka orang itu mendapatkan pahala umrah. Berwuduk di rumah, berjalan ke masjid, salat sunat di masjid, dapat pahala umrah. Berwuduk di rumah, berangkat ke masjid, salat sunat tahiyatul masjid, dapat umrah. Setelah itu salat maghrib, dapat haji. Berapa naknya kayanya Allah, adil Allah. Jadi setelah Nabi mengatakan itu, wah senang kali hati si fakir. Senang hati fakir ini. Jadi kata si fakir ini, berarti kalau begitu kami telah haji ya Rasulullah. Kalau begitu kami telah melaksanakan ibadah haji berarti ya Rasulullah. Betul. Kita ni dah haji, dapat pahala haji. Cuman syariatnya ketika mampu, kan mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Ketika kita mampu, ada syariat untuk berangkat ke Makkah. Tapi tak mampu, ada syariat bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Maka ini yang disebut dalam syarahan hadis. Kan betapa banyak orang-orang yang dikuburkan. Ketika kakinya masuk ke lahat, kan ketika jenazah itu dikuburkan, kan kaki dulu masuk ke lahat. Ya malam di dunia kayaknya. Awak bapak ibu, ketika kita meninggal dunia, baru saja kaki masuk ke lahat, langsung ditengokkan amalan catatan-catatan amalan-amalan kita tu. Maka kalau orang maksiat semakin takut dan sudah nampak ke mana arahnya. Tengok catatan banyak, catatan kau catatan buruk saja. Maksiat, kau pasti kau kena neraka. Tapi ketika ditengokkan kepada orang saleh, catatannya tadi banyak haji, umrah, haji, umrah. Sehingga nak yakin kalau itu buku catatan amalannya. Karena dia tak pernah haji ke Makkah. Dia tak pernah berangkat umrah ke Makkah. Bertanya dia kepada malaikat, ya malaika hadza laisa kitabi. Malaikat, ini bukan catatan amalanku. Ini bukan amalan aku ni, ini bukan catatan punya aku ini malaikat. Kenapa kata malaikat? 5. Kenapa? Ada apa kata malaikat? Kata orang ini tak pernah berangkat umrah ke Makkah. Aku tak pernah berangkat haji ke Makkah. Ini bukanlah catatan amalan kebaikanku. Jawaban malaikat, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Tuhanku yang diberikan kepada engkau karena engkau melaksanakan amalan soleh di dunia. Ini dia. Nah, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang melihat pahala amal-amal kita bersama. Amin. Ketika kita mulai memasukkan, mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang diberikan catatan amalan saleh, amalan-amalan saleh, dan kita melihatnya. Maka oleh karena itu tak ada alasan kita hari ini, oh aku tidak kaya, aku tak punya harta, aku tak bisa haji ke Makkah tak bisa, tapi mendapatkan pahala haji itu bisa. Banyak bisa haji saja. Bahkan haji dengan Rasulullah pun kita bisa. Tengok riwayat hadis. Disebutkan kata baginda Nabi SAW dalam hadis, apa kata baginda Nabi? Siapa yang melakukan umrah fi Ramadan, di dalam Ramadan, dia melaksanakan ibadah umrah dalam bulan Ramadan. Apa kata baginda Nabi? Faka'annahu hajjun ma'i. Maka orang itu sama dengan melaksanakan haji bersamaku. Haji bersama Nabi. Berapa hendaknya satu kegembiraan, ketenangan. Ternyata dengan melaksanakan ibadah umrah bisa haji dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ini bulan-bulan haji. Tahun ini kita belum bisa berangkat haji. Mungkin dengan uang yang tak ada, kesempatan pun belum ada, maka apalagi hari ini dengan pelunasan yang begitu banyak juga belum ada yang mampu, masih ada peluang Allah berikan untuk kita. Kita yang belum berangkat ke sana, ada peluang haji untuk kita. Lakukanlah amalan sunnah yang Nabi ajarkan tadi, bisa kita melaksanakan sedekah. Maka Allah itu adil. Allah itu adil. Maka sifat daripada sifat Allah adil. Allah itu adil. Orang kaya bisa dengan hartanya tapi tak menjamin seluruh orang kaya bisa bersedekah. Ada orang kaya tapi yang kikir. Ada orang kaya tapi tak mau bersedekah. Ada orang kaya tapi sulit untuk bersedekah. Tapi ada juga orang kaya yang dia mau bersedekah. Bahkan ada orang yang ketika dia mepet, ketika dia baru terdesak, barulah dia melakukan sedekah. Dan itu pun penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masyaikh kita mengatakan, ini cerita nyata. Ketika seorang profesor, ini terjadi di Timur Tengah, di Arab. Ketika seorang profesor ini membeli daging, ketoke daging. Ketika itu dia jumpa ada ibu-ibu, seorang perempuan ibu-ibu, daging itu kalau nyincang, kan daging itu ke bawah, terjatuh ke bawah. Kadang yang menempel di pisaunya itu, diambillah oleh ibu ini, dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kecil kantong plastiknya, kecil sekali. Jadi ada bekas-bekas serpihan-serpihan tulang, serpihan-serpihan daging, itu diambil, dimasukkan ke dalam plastik kecil ini. Dilihat terus oleh apa serpihan-serpihan tulang, daging itu ibu kumpulkan untuk apa? Kata ibu ini kepada profesor yang sedang membeli daging, ini cerita nyata ini. Kepada masyaikh bercerita. Kata profesor, kata ibu ini, Pak, saya punya 5 orang anak. Anak saya yang 5 orang ini sudah 7 bulan tak makan daging. Sudah 7 bulan tak makan daging. Ayahnya sudah meninggal dunia. 5 orang anak ni tadi pagi dia bilang ke saya, Bu, kalau boleh masaklah makanan yang ada aroma-aroma dagingnya. Yang ada rasa-rasa dagingnya lah, Bu. Kami sudah rindu dengan makan daging. Selama ini makanannya tepung, kadang dicampur dengan sayur-sayuran, kadang campur dengan kentang dan lain sebagainya. Tapi daging tidak ada. Kata profesor ini, tertegun profesor ini, kita makan daging mungkin dalam setiap minggu itu ada 5 sampai 6 kali. Ini dah 7 bulan tak ada makan daging. Kata profesor ini, Bu, kata ibu ini, tak banyak, cuman setengah kilo saja jadilah. Setengah kilo saja, tak banyak. Melihat dan merasa profesor ini bahwa dia merasa zalim karena dia bebas makan daging begitu banyak apa. Kata profesor ini ke tukang daging ini, tolong beri ibu ini daging 2 kilo setiap minggu. Setiap minggu 2 kilo. Jadi hari ini kasih 2 kilo, minggu depan kasih 2 kilo lagi, minggu depan 2 kilo lagi. Dibayar langsung oleh profesor ini 2 kilo setiap minggu ini selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Ini uangnya selama 1 tahun. Ibu jemput nanti daging ibu ke sini 2 kilo dalam setiap minggu daging. Profesor ini senang hatinya, riang, gembira sekali karena telah bisa berjumpa dengan orang yang mungkin dia menganggap selama ini orang sama dengan dia kehidupan orang. Ternyata ada orang di bawahnya dan Allah bukakan hidayahnya untuk bersedekah. Saking senangnya hati profesor ini pulang ke rumah, jumpa dengan anak-anak, jumpa dengan istri. Kenapa abah, kata anaknya. Kata istri, ada apa bang? Kok abang kok gembira, riang sekali, luar biasa, kenapa? Jadi diceritakanlah oleh profesor, tadi aku berjumpa ini, karena itulah aku riang gembira. Padahal profesor ini 6 hari lagi akan berangkat ke London di jantung dan ada yang tumbuh di jantungnya. Jadi kata dokter itu mesti dioperasi. Sudah dikumpulkan seluruh pakar dan memang riskan operasi bagian itu. Awalnya profesor ini tak mau.
Kata profesor ni, tak usahlah kita berangkat ke Sorbonne, ke Perancis. Perancis bukan London. Tak usahlah. Kita di sini saja, tak usah kita berangkat ke sana. Di sini sajalah, saya tak mau. Akhirnya dipaksa oleh anak, dipaksa oleh keluarga. Akhirnya profesor ini pun berangkat dengan keluarga, ni akan operasi. Dia sudah usianya begitu nih. Ketika masuk ke dokter, langsung dicek oleh dokter, langsung mulai di scan kembali, ditengok. Dokter yang dari awal beberapa spesialis jantung itu takjub. Ada apa dengan prof ini? Tengok lagi rekap lama ya, ditengok berkas lama. Dia ada pembekakan dan ada yang tumbuh di jantung. Tapi ini tak ada lagi. Pembekakan tu tak ada, yang tumbuh tu pun tak ada di jantung. Saking tak percaya 10 semakin parah. Semakin parah penyakitnya dari bulan yang lalu. Tu memang harus operasi lagi. 6 hari ini ternyata hilang. Akhirnya saking takjubnya dokter-dokter spesialis ini langsung bertanya ke profesor, "Prof, ini memang suatu keajaiban, Prof. Apa yang Prof lakukan sebelum Prof datang ke negeri kami ini untuk akan melaksanakan operasi ini?" Kata Prof, "Aku tak melakukan apa-apa." "Ada apa?" "Tak ada. Prof ini tak bisa mengungkapkan apa-apa. Aku tak ada melakukan apa-apa." Pernah kemarin itu 6 hari sebelum kami datang ke sini, Abah ni sangat gembira. Abah ni sangat riang sekali. Tidak pernah Abah seriang itu, tak pernah Abah segembira itu. Ketika kami tanya kenapa, rupanya Abah ni jumpa dengan ibu-ibu yang memelihara 5 anak yatim, yang makan dagingnya sudah 7 bulan tak ada makan daging. Kemudian langsung sang Abah ni memberikan dan membelikan daging setiap minggunya 2 kilo, dan itu selama 1 tahun. Kata dokter itu, penyebab itulah, kegembiraan itulah yang menyebab Abah engkau ni sehat. Jadi rupanya sehat itu tergantung kepada perasaan. Maka jangan kita bersedih-sedih, gembira kita. Ya tentu gembira. Makanya cari orang fakir, cari orang miskin yang susah hidupnya, biayai dia. Ketenangan batin. Ketenangan batin itulah yang membuat orang itu sehat. Maka betul kata Allah, ala tatmainnul qulub. Ala tatmainnul qulub. Tenang hati, gembira hati, hilang seluruh penyakit. Hilang kegelisahan, hilang tak ada lagi karena sehat. Nah ini dia. Maka kalaupun banyak harta tapi tak tenang, apa gunanya? Banyak pun harta, kaya pun kita tapi tak tenang batin, tak ada gunanya. Tapi walaupun memiliki sekedarnya saja, tapi sehat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kajian kita ini bahwa Syawal bulan haji, Zulqa'dah, Zulhijjah bulan haji, kita dianjurkan untuk berangkat haji. Ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan haji, ada peluang yang Nabi ajarkan kepada kita untuk mendapatkan peluang haji itu. Di antaranya fardu ke masjid, maka itu sama dengan haji. Begitu juga berwuduk di rumah, berangkat ke masjid untuk salat sunat, itu pun juga bagian daripada ibadah haji, ibadah umrah. Maka oleh karena itu, tak ada lagi kira-kira apa alasan kita untuk tidak mendapatkan pahala haji, untuk tidak mendapatkan pahala umrah waktu. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana wa atina la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.